Inilah yang disebut viral di langit. Ya, terkenal di langit, enggak sembarang-sembarangan itu. Terkenal di langit belum tentu terkenal di bumi. Namanya harum di langit. Kenapa? Karena dia sebut-sebut nama Allah. Tapi biasanya kalau sudah viral di langit, dia adalah orang yang memviralkan Allah di bumi. Orang-orang yang memperjuangkan agama Allah di bumi, Allah viralkan dia di langit. Nama-nama dia disebut. Inilah yang dikatakan dalam surat Ghafir, bahwa para malaikat memintakan ampun, yastaghfiruna lillazina amanu. Mereka memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman di bumi. Semoga nama yang hadir pagi ini termasuk disebut di sana. Amin ya rabbal. Hidupnya orang yang memulai bangun subuh, yang mulai dengan berjamaah di masjid, itu keberkahan yang berlipat. Semoga yang hadir pagi ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin yang hadir ini punya pekerjaan nanti, ya. Tapi menyempatkan pagi hari sebelum bekerja untuk mengisi kalbunya. Insya Allah ini pertanda kalbunya hidup. Semoga ini juga pertanda kalbunya sehat. Kalbu itu di dalam Al-Quran dibagi 3. Ada kalbu muttaqin, hudal lil muttaqin. Ini kalbu yang di dalamnya ada hidayah. Kalbu seperti ini tidak ada keraguan kepada Alkitab dan Sunnah. Percaya kepada yang gaib, menunaikan ibadah dengan semampunya, dan meyakini bahwa hanya Allah lah sang maha pemberi rezeki yang mutlak. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Rezeki itu jatahnya sudah ada, tinggal mau jemput. Dan cara menjemputnya tentu beda-beda. Ada orang yang menjemputnya berangkat pagi pulang sore. Ada yang cuma duduk-duduk di rumah, duitnya ngalir terus. Ada yang harus banting tulang, badan sudah hancur tapi tidak kunjung juga dapat, ya. Karena cara dia menjemputnya tidak sesuai. Saya doakan apapun keadaan kita, semoga itu dalam berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan itu hanya diyakini oleh orang-orang yang muttaqin, yang percaya dan hatinya ada nur yakin. Maka disebut muqinun. Mereka ini orang-orang yang yakin, orang-orang yang penuh keyakinan. Ini disebut qalbul muttaqin. Qalbu apa? Qalbu ini qalbu yang sehat. Makanannya qalbu itu Quran. Isi Quran hudal linnas, hidayah. Bukan lip sync, bukan gaya-gayaan, mau sholat diputer, itu namanya cuma ingat-ingetin. Bukan mushaf itu saja dibawa kemana-mana, bukan. Tapi ketika dia menghayati isinya. Maka jangan terlalu nafsu baca Quran. Baca Quran itu dengan ketenangan kalbu. Baca Quran jangan nafsu, cepat-cepat khatam. Membacanya penuh dengan penghayatan, ya. Semoga di masjid ini nanti ada majelis tafsir Quran berdasarkan kitab-kitab yang sahih, kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama ahli tafsir. Gak usah banyak-banyak, 1 ayat 2 ayat, tapi jalan terus. Karena mengatakan makommu nanti di surga adalah di akhir ayat yang engkau baca dan pelajari. Nanti kita terakhir bacanya apa, disitulah makom terakhirnya. Ya. Percaya nggak tuh? Percaya, ya.
Apa kata Allah? Irqi, naiklah kamu. Makomnya naik terus, satu ayat beda dengan orang di samping, itu udah ibarat langit satu dengan langit dua. Makomnya sangat jauh sekali. Ini kolbu yang pertama, qalbul muttaqi. Ada yang kedua, qalbul kafirin, kolbu orang-orang yang kafir. Kolbu orang yang kafir ini sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kolbu dia keras, mau diingatkan sama. Buat majelis gak buat majelis, bagi dia itu masalah. Azan keras-keras bagi dia masalah. Semoga tetangga-tetangga masjid di sini kolbunya tidak ada yang kolbul kafirin. Ya. Malah senang kalau di depan rumahnya banyak berjejer mobil, motor. Ketika orang ramai ke masjid, dia rela. Ketika pintu pagarnya tertutup. Itu orang kolbu pertama, bukan kolbu yang kedua. Kolbul kafirin, Allah kunci kolbunya. Khatamallahu ala qulubihim. Walaupun kita sodorkan ayat kepadanya, kita sodorkan hadis kepadanya, tapi dalam pendengaran mereka, penglihatan di kolbunya ada ghisyawah, tutupan. Inilah yang membuat mereka tidak dapat menangkap rahasia ayat. Namun ada kolbu yang lebih gawat lagi, namanya kolbul munafiqin. Kolbu orang munafik. Munafik itu nafaqah. Orang-orang yang menunjukkan kesolehan tapi menyembunyikan kekufuran. Izhar as-salah wal iman wa ikhfa'ul kufr wal fisq. Menyembunyikan kebusukan hatinya, kekufurannya, ingkarnya, menunjukkan kesolehannya. Maka orang begini ketemu orang beriman, yang pertama kelompok muttaqin, usahakan soleh. Nanti ketemu orang-orang kafir pun dia ejek lagi itu orang-orang yang muttaqin. Namun karena mereka ini menyembunyikan kekufuran, sangat sulit untuk mendeteknya. Mendeteksi ini orang ini siapa sebenarnya. Disebutkan di dalam Al-Quran bahwa mereka ini mengatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi sebenarnya mereka tidak percaya. Seperti lain di mulut, lain di hati. Ini ciri pertama, qalbu munafik. Dan dalam diri kita ada itu semua. Ketika kita takbir, lisan membaca Allahu Akbar, qalbu tidak membesarkan Allah. Ini sudah mulai kena itu. Kepala sujud, tapi hati tidak sujud. Kita semua ya, benar. Baca subhana rabbil azim wa bihamdi, tapi tidak mentakzim Allah. Baca subhana rabbil a'la wa bihamdi, tapi tidak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah enggak perlu disuci-sucikan. Persepsi kita tentang Allah yang perlu disucikan. Ya. Mereka ini yukhadi'un. Mereka ini mencoba menipu Allah dan orang-orang beriman. Dikira kalau berpenampilan yang saleh, berkalam-kalam yang Arabik ya, ke Arab-Araban, berpenampilan seperti ahli salat, bisa menipu orang beriman, bisa menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang sibuk dengan penampilan, enggak sibuk dengan yang di dalam batinnya. Inilah nasib orang-orang munafik, disebut qalbul munafiqin. Qalbu munafik itu dikatakan dalam Al-Quran, fi qulubihim marad. Di kalbu mereka ada penyakit-penyakit. Ayat ini menunjukkan bahwa penyakit itu tidak hanya yang zahir, penyakit pala,
Kalau bapak ibu ini penyakit kantong ya, ngomong sama dia duit aja isi otaknya. Apa kabar? Dompet kurang. Omongannya duit. Kapan ngomongin Allah? Ada lagi ngomonginnya kawin. Kapan membicarakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka disebutkan dalam ayat lain, wala yazkurunallaha illa qalila. Munafik itu kalbunya tidak ingat, tidak sebut Allah kecuali sedikit. Penampilan soleh, tapi kalau ngomong politik, kebencian isinya. Enggak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lah yang merusak di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak punya tempat di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka membuat masjid baru, tandingan masjid Nabi, masjid Dirar, masjid yang ingin merusak barisan umat Islam. Masjid tandingan. Tapi ketika mereka makar, Allah pun bermakar. Karena makar itu dibuat oleh hamba Allah. Si hamba tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka makar, apa yang terjadi? Allah pun menyusun skenario sendiri. Tiba-tiba Rasulullah mengirim Ibnu Malik untuk nyamar jadi orang munafik. Satu kali Nabi SAW diundang oleh beberapa sahabat untuk makan di rumahnya. Ketika giliran sampai di seorang sahabat, Nabi diminta sholat di rumahnya. Ternyata ini rumah baru diresmikan. Itulah dalil kalau kita baru naik rumah, diundang ulama, guru ngaji, sholat di situ. Sholat sunnah kah atau sholat apapun. Itu bukan bid'ah ya. Nggak tahu tanya aja dalilnya. Jangan bilang bid'ah mulu ya. Apa istilah orang sini? Kalau rumah baru kita huni itu apa? Naik rumah ya. Bener. Samalah dengan istilah kampung saya. Makanlah Nabi SAW di sana. Selesai makan, ngobrol. Tahu-tahu Nabi nanya, "Aina fulan? Aina Ibn Malik? Mana si Malik?" Berkatalah sahabat Nabi yang lain, "Wahai Rasulullah, itu si Malik munafik. Dia masuk wajahnya wajah munafik. Masa dia hadir di Masjid Dirar?" Kira-kira begitu. Apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pada pelit selawat ya, dari tadi saya ngetes itu cuma ada yang selawat. Selawat dong Pak. Ya. Antum nanti panggil-panggil Nabi cuekin karena nggak pernah selawat di dunia. Sebut nama Nabi lewat aja, bengong aja. Udah sadar belum? Masih dalam tidur ya? Masih tidur? Wudhu lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bertanya, "Di mana Malik Ibnu Malik?" Jawaban para sahabat radhiyallahu taala anhum, "Dia munafik wahai Rasulullah." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Jangan kamu katakan dia munafik." Kenapa? Li'annahu, karena dia berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari kolbunya dia baca. Jadi Nabi ini melarang orang kalau sudah syahadat terus kita tuduh, itu dilarang. Cuma karena beda masjid, apalagi beda partai, apalagi nanti beda coblosan, itu nggak ada urusan antara munafik dan tidak munafik. Di partai manapun ada orang munafik, ada orang mukmin, ada mukhlis, ada yang bermuka 3, bermuka 2, ada yang muka 1, ada lengkap semua. Bisa jadi orang yang dituduh itu bukanlah seperti yang dituduhkan kepadanya. Nabi SAW membersihkan nama sahabat ini. Ternyata itu orang adalah orangnya Nabi, disisipkan kepada orang munafikin.
Jadi tenang aja. Katanya corona ini buatan-buatannya mereka ya. Biarin, tenang aja. Emang Allah tidur? La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak pernah tidur. Ngantuk aja enggak. Kenapa kita ngantuk? Karena kecapean. Allah pernah capek enggak? Allah pernah lelah? Tidak pernah. Allah pernah lalai? Enggak. Karena Allah tidak pernah tidur, tidak pernah lelah, tidak pernah ngantuk, maka Dia tidak akan pernah membiarkan orang Islam, orang beriman disiksa, dizalimi, enggak akan pernah membiarkan. Karena Allah lah waliyul ladzina amanu, wali penjaga orang-orang yang beriman. Allah menyebut dirinya wali. Wali artinya penjaga. Maka wali Allah di muka bumi adalah orang-orang yang menjaga ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajaran Allah itu bukanlah ketika berpakaian, pakaian takwa. Ini emang pakaian takwa namanya? Ini pakaian Ahok ini. Baju koko kan artinya abang orang Cina ya kan? Ya, matanya sipit lah ya. Antum keturunan ke-17 kali ya. Kita aja yang kegeeran, ini baju takwa. Nabi mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu di dalam dada. Hahuna. Maka jangan lagi pernah menilai orang takwa lewat baju. Ya. Ini majelis subuh yang diberkahi Allah. Jangan nilai orang takwa lewat penampilan. Kalau ibu-ibu tuh model jilbab, apa urusannya model jilbab? Yang penting tutup aurat, ya. Tutup aurat, tidak transparan, tidak ketat, udah muslimah, islami. Kalau bapak-bapak ini apa baju takwanya? Koko lagi, ya salah. Nabi SAW percaya atau tidak? Nabi itu suka pakai baju impor. Mumpung orang Batam dekat sama Singapura, ngimpor gitu. Enggak begitu. Nabi ngimpor baju, pakai baju mustawradat yang didatangkan dari luar. Karena Nabi SAW di zamannya orang tidak produksi di Mekah, di Madinah. Semuanya dibeli dari luar. Ya. Marhaban, Kiai. Fadal, Kiai. Ta'al. Syifaul qulub. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma shalli. Fadhal. Aqalbu munafiqin, inilah yang perlu kita kenal. Ada enggak karakter itu dalam diri? Sehingga ketika kita mengenal karakter itu, kita dapat mengenal cara kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah cabang dari pengetahuan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabb. Jadi mengenal diri itu bukan hanya ngomongin diri terdiri, diri terpari, diri terpapar, apalagi itu macam-macam ilmu kajian diri. Bukan itu aja. Mengenal penyakit di dalam diri itu adalah bagian dari ma'rifatun nafs. Mengenal diri. Jangan ketinggian ngomongnya. Badanku, tubuhku, sifat Allah, qalbuku, nur Allah, apa itu ya? Nanti ngomong itu. Emang dengan berkata begitu kita wusul kepada Allah kan enggak? Ya, ada saatnya ngomong begitu. Tapi enggak benar juga ya. Tubuh ini bukanlah sifat Allah, fi'il Allah. Tubuh ini adalah tajalli fi'il Allah, bukan fi'il Allah. Itu beda tuh. Apa arti tajalli? Allah menunjukkan perbuatannya lewat tubuh kita. Maka orang yang mengenal struktur dalam dirinya, dia akan mengenal bagaimana cara Allah berbuat ke dalam dirinya. Bukan berarti dia jadi Allah kalau habis kenal diri. Ya. Kalau kenal qalbu, kenal nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum tentu juga ini qalbunya qalbu yang mana. Maka pembukaan kajian kita dimulai dari pembagian qalbu. Qalbu apa yang pertama tadi?
qalbul muttaqin. Qalbu yang kedua kafirin. Qalbu yang ketiga, qalbu ketiga ini dia ada iman tapi penyakitnya lebih banyak. Karena penyakitnya di dalam dada, yang mengerti cuma ahlus sudur, ahli dada, ahli rohani. Tidak semua guru ngaji, guru ustadz itu ahli kolbu. Ada yang cuma dapat ijazah fikih. Fikih ngurusin ilmu hukum. Ada yang cuma gelar LC, MA, doktor, itu urusan akal. Ustadz begini ditanya mengenai ilmu kolbu. Apa kata dia? Bid'ah. Karena dia nggak ngerti, dia bilang bid'ah. Berarti kolbu dia lebih bermasalah lagi. Kenapa? Tidak boleh seseorang yang tidak punya ilmu terhadap sesuatu berkomentar terhadap barang itu. Saya nggak ngerti ilmu kedokteran, boleh nggak saya berfatwa tentang kedokteran? Boleh nggak seorang dokter pemikiran Islam mendiagnosa penyakit seorang? Mendoakan boleh, mendiagnosa jangan. Saya mau tanya, dokter itu berapa tahun dia kuliah? 4 tahun. Koasnya berapa tahun? 2 tahun. 6 tahun baru jadi pakar ilmu penyakit zahir. Dan itu pun belum spesialis. Baru umum. Sama ustadz, kalau belajar agamanya baru yang zahir-zahir doang. Ya dia cuma pakar ilmu yang zahir. Jangan menjawab perkara yang batin. Ini ada orang gak pernah ngaji tasawuf, ditanya mengenai tasawuf, apa kata dia? Oh jangan belajar tasawuf, gila ntar. Tetangga saya belajar tasawuf, gila. Tuh berarti kasat mata yang dia hitung. Terus untuk apa dia belajar selama ini? Kan percuma dia belajar selama ini. Ada gak orang kerja terus diberhentiin, apa namanya itu, di PHK, stres, ada gak? Ada nggak orang kapok bekerja? Kenapa orang nggak kapok bekerja? Lebih banyak orang stres karena di PHK daripada belajar zikir. Karena syaitan tidak pernah diam jika ada hamba Allah ingin belajar tentang Allah. Nggak mau syaitan diam. Makanya guru-guru ngaji, guru-guru tasawuf, guru-guru mursyid tidak akan dibiarkan oleh syaitan, kecuali dia akan membisikkan wali-walinya, wali-wali syaitan, untuk ikut menyerang ahli-ahli tasawuf itu. Maka ciri-ciri tentara syaitan adalah menyerang ahli zikir, menyerang mursyid-mursyid yang bersanad thariqatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hanya itulah cara menjauhkan umat dari pewaris-pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syaitan itu nyata atau tidak? Tampak nggak? Tampak tidak, nyata iya. Tampak tidak, nyata iya. Apa kerjaan syaitan? Yuwaswisu. Apa arti yuwaswisu? Membuat was-was. Yuwaswis bahasa Arabnya itu kata kerja yang sedang, akan, dan selalu. Jadi syaitan itu nggak akan pernah diam untuk membuat suuzonnya umat lewat lisan-lisan dai-dai yang juhala, yang jahil. Bukan dai ilallah, dia dai kepada dirinya, bukan dai ilallah. Supaya umat jauh daripada ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ciri-cirinya? Mereka menghina kajian-kajian ma'rifatun nafs, menghina kajian mengenal diri, karena pintu satu-satunya mengenal Allah hanyalah mengenal diri. Saya mau tanya Bapak Ibu, sholat di tengah rumput, di tengah hutan, dengan di masjid, khusyuan mana? Sholat ada gemercik air tambah khusyuk nggak? Iya apa enggak? Iya. Ya udah guyur aja ke rumahnya tiap hari.
Kawan kita pengen sholat khusyuk, maka kata gurunya, sholatlah di tengah bunyi alam. Maka dia carilah batu di tengah sungai, biar gemercik air. Tahu-tahu ada ular naik, ya kabur juga. Ada yang katanya sholat dengerin suara alam, dengerin suara alam. Dia kira kalau dengerin suara-suara begitu bisa khusyuk. Berarti khusyuk dia di telinga. Kalau mendengarkan suara gemercik air bikin khusyuk, terus orang, mohon maaf, orang tuli bisa khusyuk gak? Mikir kalau berfatwa ya. Nggak tahu jalan khusyuk, tanya kepada orang yang khusyuk. Khusyuk itu mata tertunduk ke tempat sujud, kepala tersungkur, ya, menyentuh lantai. Zahirnya tuh, kolbunya kemana? Kolbunya menghadap kepada yang membolak-balik kolbu. Allah bertempat nggak? Enggak butuh tempat. Tempat yang butuh Allah. Allah tidak memerlukan tempat. Semua tempat ini memerlukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana cara menghadapkan kolbu kepada Allah? Hadapkanlah kolbumu ke dalam kolbumu. Mulai memandang ke dalam diri. Saya sebut Allah atau tidak? Jangan sibuk lagi membicarakan orang. Ini kajian tazkiyatun nafs, kajian penyucian jiwa, tapi isinya nyala-nyalain orang. Kajian tasawuf tapi membid'ahkan thariqat orang. Kajian zikir-zikir tapi membid'ahkan zikir orang yang berbeda. Katanya kajian tazkiyatun nafs. Tazkiyah artinya menyucikan diri, bukan nyalahin orang lain. Itu dua hal yang berbeda. Akibat tidak mau menyebutnya dengan istilah tasawuf. Ya. Jadi nggak usah malu ya para ustadz. Kajian kita kajian tasawuf, sebut istilah tasawuf. Karena tasawuf itu seperempat dari ajaran agama ini. Pertama bab akidah, yang kedua bab al-Islam tentang fikih, yang ketiga bab tasawuf, yang terakhir bab akhir zaman. Tapi jangan salah guru juga tuh akhir zaman. Kalau nggak beres yang nomor tiga ini jadi cocok logi, karena galau, kolbunya nggak selamat. Udah berapa kolbu kita? 3. Orang kolbu munafik ini wajahnya terlalu banyak. Terlalu banyak. Datang ke orang beriman, dia ngaku beriman. Datang ke kelompok A, seakan-akan dia kelompok A. Nanti ketemu yang gak percaya kepada Allah, oh dia ejek-ejekin tuh orang beriman, kawan-kawannya. Saya itu kalau ke masjid itu gak enak sama tetangga. Nanti kalau dilihat sama tetangganya, kok kamu duduk sama orang itu? Ya, jaga persahabatan. Selalu bermanis-manis mulut. Orang-orang munafik itu diajak buat baik, apa kata dia? Oh, kami lebih baik. Innama nahnu muslihun, kami udah duluan daripada ente. Ya. Diajak beriman, dia bilang, orang beriman tuh orang bodoh itu. Ini mukanya banyak, mukanya terlalu banyak. Bapak Ibu yang melakukan Allah, jangan banyak-banyak muka. Muka kita cukup satu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajjahtu wajhiya lilladzi fattaras samawati wal ardh. Aku hadapkan wajah. Wajah itu adalah sesuatu yang menghadap. Maka disebut ini wajah. Padahal ini bukan wajah sebenarnya. Wajah yang sebenarnya bukan ini. Wajah itu ada di kolbu. Kolbu itulah yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebenarnya kolbu yang di atas 3 kolbu ini. Kolbul aulia, kolbunya para wali. Apa ciri-ciri kolbu para wali? Salamatu sudurihim,
sodornya, dadanya, hatinya selamat daripada penyakit-penyakit kolbu. Enggak hanya itu, dia selamat daripada su'udzon. Tidak hanya itu, selamat dari syak. Ini kolbu para wali, dan di dalamnya berisi tentang berlian-berlian ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para aulia itu di kolbunya ada kitab, baca ayat, ada ustadz baca ayat, wali baca ayat, hasilnya beda. Karena di kolbu dia ada kitab yang Allah turunkan ke dalam kolbunya, itu disebut ilmu laduni. Kolbunya wali Allah ini la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak gelisah, gak ada sedih yang berkepanjangan. Kenapa? Qulubuhum ma'muratun bidzikrillah. Kolbu mereka makmur menyebut nama Allah. Ramai di kolbunya sebutan asma, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ingat waktu kecil dulu takut ada pohon besar, lampu nggak ada. Ini Batam ini kan baru banyak lampunya kan beberapa tahun belakangan ini aja. Dulu kan belum ya. Yang paham maksud saya, kalau kita lewat di satu tempat yang gelap, kita kata orang ngucap gitu ya. Ngucap apa? Guru saya diajarin sama dokter. Ngucap pak, dia nggak tahu itu ulama, maka dia kerjain tuh dokter, ngucap. Lagi diperiksa sama dokter, dia sakit, tapi nggak kelihatan nama alatnya. Saya sakit dokter, ngucap pak, udah tua nggak mau ngucap katanya. Maka dia bilang ngucap. Itu ulama. Dokter ini nggak tahu yang dipegang ini seorang mursyid, guru ahli zikir, guru saya, Abuya Hasan Basri namanya. Ya kadang-kadang kita menggarami laut. Nah ini kadang-kadang nggak nyadar juga ya. Di depan saya laut apa nih? Kolam. Jangan comberan. Bapak Ibu yang melakukan Allah, ada qalbul aulia, ada juga qalbul anbiya, qalbu para nabi. Qalbu para nabi, jika para wali di dalamnya ada zikrullah, ada ilham dari Allah, maka para nabi di dalamnya ada ma'rifat kenabian, wahyu. Maka setinggi apapun wali, dia tetap di bawah seorang nabi. Gak ada wali yang lebih tinggi daripada nabi. Para nabi itu pun masih ada lagi kolbu Nabi Muhammad, itulah yang paling tinggi. Jadi berapa macam kolbu? Ya, paling bawah kafir, munafik, muttaqin, aulia, anbiya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin jauh dari kolbu Nabi, semakin kufur, semakin berpenyakit. Karena Nabi secara fisik sudah wafat, tapi ruhnya tidak pernah wafat. Maka hadirkanlah ia dalam kolbu kita, hadirkan ia dalam salawat. Maka beruntunglah yang menghidupkan majelis-majelis salawat, beruntunglah yang menghidupkan majelis-majelis zikrullah. Kolbunya ma'mur. Ciri-ciri orang munafik sedikit zikir, banyak nyalahin orang. Ciri-ciri kolbul muttaqin adalah kolbu yang sibuk menyebut namanya, jarang menyalahkan orang lain. Maka ada kajian munafikin, hati-hati. Dia pakai branding nama Rasul, hati-hati. Sunnah Rasul, hati-hati. Tugasnya mereka cuma nyalahin orang beriman, mecah belah umat. Nah, jangan sampai ini kemudian kita salah ambil. Semoga ke depan umat tambah dewasa, tambah mengerti mana yang disebut nutrisi kolbu, mana yang akan merusak kolbu, ya, mana yang akan menyembuhkan kolbu, syifa, mana yang menjadi halak, ya, menghancurkan kolbunya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Gimana Pak? Udah. Suatu kali ada seorang sahabat tanya kepada Rasul, hadis sahih Muslim sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah,
aku senang dipuji. Apakah itu merusak amal ibadahku? Aku dipuji orang lain, padahal aku tidak memulainya, tapi senang gak dipuji? Ini contoh nih, kalau nggak senang dipuji kita cek. Posting sesuatu di like orang, senang gak? Tuh berarti senang dipuji. Ya. Jangankan antum, itu kiai samping saya aja begitu kok. Itu normal, sisi manusiawi. Kalau enggak manusia. Tapi kita enggak niat mau dipuji, ininya bedanya, ya. Bedanya apa? Posting biar ada yang like. Itu bahaya tuh. Posting aja, share aja. Tapi jangan niat mau dipuji. Dua hal yang beda. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu adalah keridhaan yang Allah dahulukan, yang Allah kabarkan lebih awal. Jadi kalau kita dipuji orang, lalu kita anggap ini Allah yang memuji, digerakkan lewat mulut orang itu, ini disebut dengan apa? Barusan sudah saya sebut. Kabar gembira yang sudah didahulukan. Jadi kita ini diterima di sisinya, maka Allah gerakkan makhluk-makhluk ini memujinya. Ternyata ada namanya ma'rifatul hub, ma'rifat cinta. Allah itu adalah maha mencinta. Maka dia menyebut dirinya yuhib. Innallaha yuhibbul muttaqin. Innallaha ma'as sabirin. Ya. Innallaha, gimana lagi ayatnya? Ya, yuhibbul mutatahhirin, tawabin. Semuanya itu ada sekitar 7 lah. Kata cinta, Allah menyebutkan kata cinta sebagai kata kunci tentang dirinya. Kalau saya mencintai seseorang, itu saya memerlukan perhatian dia, saya butuh dia. Tapi kalau Allah cinta seseorang, itu Allah sedang memberikan anugerah kepadanya. Allah tidak butuh dia, Allah tidak memerlukan dia. Ini beda cinta kita dan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mencintai pasangan karena kita butuh perhatian dia, layanan dia. Tapi Allah cinta hambanya, tidak memerlukan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada Nabi Muhammad SAW, jika Allah mencintai seseorang, idza ahabballahu 'abdan, maka Allah memberitahu kabar kepada Sayyidina Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan, wahai Jibril, aku cinta kepada si fulan, fa ahibbahu, maka cintailah ia. Maka Sayyidina Jibril sejak saat itu mencintai orang itu tanpa pernah berhenti. Karena sekali Allah mencintai makhluk, selama-lamanya dia mencintainya. Allah tidak pernah mengkhianati cintanya. Allah itu sangat setia. Beda sama kita, beda dengan saya, beda juga yang di samping saya, beda. Dulu pernah jatuh cinta seseorang terus hambar, pernah nggak? Ya, itu kita. Ada orang menikah mewah, meriah, tapi umurnya cuma seumur jagung, 3 bulan cerai. Karena yang dia butuhkan tidak ada di situ, yang dia perlukan tidak ketemu di situ. Suatu kali ada orang nelpon Buya Hamka. Dalam bukunya dicerita, dalam videonya pun, dalam suara rekamannya dicerita, perempuan itu menelpon beliau, masih keturunan Ningrat, ingin menjadi istri Buya Hamka. Buya Hamka bilang, saya sudah tua, saya tidak bisa menafkahi batinmu. Apa kata dia? Saya tidak perlu, wahai Tuhan, saya hanya ingin membersamai Buya. Wah, gawat itu. Tapi begitulah cinta. Dia hanya ingin khidmah kepada yang dicintainya. Nah, bunuh dulu handphonenya ya. Matikan. Itu bahasa halusnya. Matiin itu bahasa kasar itu. Sama kasar dengan bunuh.
Matiin. Mengganggu orang lain kalau saya nggak terganggu. Taib, ya. Jadi Allah buat pengumuman, wahai Jibril, aku mencintai fulan, fa'ahibbahu. Maka Jibril turun ke langit ketujuh, mengatakan, ya ahlas sama, wahai penduduk langit, innallaha yuhibbu fulanan, Allah cinta kepada, fa'ahibbuhu, maka cintailah mereka. Malaikat butuh cinta nggak? Enggak. Malaikat itu makhluk yang nggak butuh cinta juga. Dia nggak ada syahwat, dia nggak perlu perhatian. Malaikat itu makhluk yang statis, kaku, disiplin. Itu malaikat. Mirip-mirip kayak robot, tapi robot Allah. Jadi kalau saya menyebut, biar antum paham, malaikat itu makhluk kayak apa? Kayak robot. Sesuai dengan apa program, begitu dirubah-rubah. Semua malaikat dari langit ke-7, langit ke-6, sampai ke langit mengat ini uhibbu fulanan, aku cinta kepada fulan karena Allah cinta kepadanya. Inilah yang disebut viral di langit, ya, terkenal di langit, nggak sembarangan itu. Terkenal di langit belum tentu terkenal di bumi. Namanya harum di langit. Kenapa? Karena dia sebut-sebut nama Allah. Tapi biasanya kalau sudah viral di langit, dia adalah orang yang memviralkan Allah di bumi. Orang-orang yang memperjuangkan agama Allah di bumi, Allah viralkan dia di langit. Nama-nama dia disebut. Inilah yang dikatakan dalam surat Ghafir, bahwa para malaikat memintakan ampun, yastaghfiruna lillazina amanu. Mereka memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman di bumi. Semoga nama yang hadir pagi ini termasuk disebut di sana. Amin ya rabbal alamin. Tentu kolbu mereka ma'muratun bidzikrillah. Kolbunya lebih awal memviralkan Allah dalam kolbunya. Maka berlatihlah zikir kolbu kepada ahlinya. Saya yakin di Batam ini banyak ahli zikir, ya, nggak mesti sama yang di YouTube itu, ya. Di dekat kita ada guru yang bisa ngajar, ikuti dia, ya. Sama kok, yang disebut di sono disebut di sini sama. Jangan beda-bedain, ya. Guru-guru itu juga punya kecemburuan. Antum hormat kepada yang si fulan, nggak menghormati si fulan, siapa tahu sisi manusiawi dia muncul, nanti dia cemburu. Kalau sudah cemburu, setan masuk, setan bisikin lewat muridnya, Pak Kiai, Pak Ustadz, itu tuh ajarannya bid'ah itu. Wah, mulai konflik, terjadilah konflik antara ustadz dengan ustadz. Itu orang, si murid ini dipinjem oleh si setan, yuwaswisu, membuat was-was. Nama setannya Khannas. Jadi kalau buat majelis, masuk ke suatu majelis, bacalah kul yang 3 itu. Jadikan wiridan, kalau enggak jadikan wirid setiap ba'da sholat. Supaya kalau kita ketemu orang, bermajelis, kita jauh dari was-was. Diwas-wasin orang, kita cut, enggak benar. Ciri-ciri kolbu sehat. Ada orang gosip, oh si Anu tuh orangnya begini nih, nggak bener nih. Si kolbu yang sehat bilang, oh enggak, maksud dia nggak begitu. Terus kolbunya sehat itu. Tapi kalau kolbu dia bilang, oh iya nih kemarin saya digituin sama dia, dah kena tuh, ya. Berarti marid dan marid fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Bertambahlah penyakitnya. Ketemu lagi orang berpenyakit kolbunya, tambah lagi. Mirip virus dan lebih dahsyat daripada corona. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah tingkatan-tingkatan kolbu. Siapa yang kenal kolbunya, dia akan kenal yang membolak-balik kolbunya. Inilah makna, salah satu makna daripada judul ini. Siapa yang kenal diri, kenal Allah. Diri kita yang paling dekat adalah kolbu. Kenalilah dirimu yang mana.
Cukup katakan, ya Allah, qalbuku berpenyakit. Engkau maha penyembuh, sembuhkanlah ya Allah. Baik, sudah. Cukup. Mau tanya jawab? Tanya jawabnya nggak pakai kertas saja? Enggak ya? Pakai kertas kalau mau ya. Karena ini orang Melayu itu negeri kata-kata. Suka kalau dikasih mic itu dapat panggung. Nah, silakan ditulis. Yang ditanyakan yang penting-penting, yang nggak penting nggak usah ditanyakan ya. Wah, Pak Armen dari Tanjung Piau, Piayu, Pak Kubu, sekampung Pak. Bolehkah Buya mengijazahkan sholawat Al-Mahdi? Sholawat yang mana itu Pak? Sholawat yang saya ijazahkan itu namanya sholawat ahadiyah. Di situ tertulis Al-Mahdi. Coba sama-sama baca. Allahumma ya ahad. Ya Allah yang Maha Esa. Sholli ala Ahmad. Sampaikan salam kami kepada Nabi kami Ahmad. Allahumma ya ahad. Sholli ala Muhammad. Yang Maha Esa ya Allah, sampaikan rindu kami kepada Nabi Muhammad. Allahumma ya ahad. Sholli ala al-Mahdi khalifatika ya ahad. Ya Allah yang Maha Esa, sampaikan salam kami, rahmat Engkau kepada Imam akhir zaman, Al-Imam Al-Mahdi, Khalifah Engkau, wahai yang Maha Ahad. Saya ijazahkan siapapun yang mengamalkan itu ya. Afdolnya pagi diamalkan 100, kalau tidak ya 10, kalau enggak ya sekali. Karena itu peta ma'rifat akhir zaman. Kenapa dimulai dari Ahad Ahmad, Ahad Muhammad, Ahad Al-Mahdi? Karena yang ada di kolbunya Nabi SAW mengenai ilmu ma'rifatullah Al-Ahad. Yang ada di kolbu Nabi ilmu tentang Ahmad. Yang ada di kolbu Al-Mahdi ilmu tentang Ahad dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Mahdi nanti itu obrolannya gak jauh-jauh daripada ilmu mengenal Ahad, mengenal Ahmad, mengenal Muhammad sallallahu alaihi. Itu aja ciri. Jadi ciri-cirinya bukan hidung mancung, jibat apa? Langsung tutup hidung dia. Emang antum hidungnya mancung? Kalau di hadis hidungnya mancung, jidatnya lebar. Itu setelah diislah, kelihatan semuanya. Sebelum diislah, betapa banyak zuriat Nabi hidungnya mancung, jidatnya lebar. Yang enggak zuriat Nabi juga banyak. Ada orang datang ke saya ngaku Imam Mahdi, cuma karena jidatnya lebar, hidungnya agak mancungan dikit. Tapi kalau saya hitung-hitung dari samping mancungan saya juga sih. Langsung kita ngomong, ente kalau standar Mahdi itu ke jidat lebar, hidung mancung, mancungan habaib, mancungan orang Arab, mancungan orang-orang Eropa. Hadis itu kan riwayat ahli hadis. Ahli hadis hanya meriwayatkan yang empirik. Apa arti empirik? Yang zahir-zahir. Yang meriwayatkan di balik itu siapa? Itu ulama yang takut kepada Allah, al-arifuna billah, ahli ma'rifat. Mereka yang ngerti siapa Al-Mahdi. Ada lagi yang datang, dia bilang ke saya bukan ulama, tapi kalau ustadz nggak ngerti tentang Mahdi tanya saya. Ya salam. Yang ustadz siapa? Ya. Yang ngerti Al-Mahdi siapa? Ada yang ngomong begitu.
Hebat nggak tuh? Ya, cuma lewat mimpi-mimpi doang dia percaya Al-Mahdi. Apakah zikir Allah atau hu Allah atau hu boleh diamalkan tanpa talqin dari guru? Nggak boleh. Harus pakai guru. Zikir Allah itu zikir sudah zikir, kalau versi kedokteran harus dengan resep dokter. Kalau nggak pakai dosis dari dokter takut overdosis. Dan saya sudah banyak ketemu lancang ngamalin zikrullah tapi nggak lewat ahlullah. Maling namanya, nyuri ilmu lewat YouTube. Dulu jangankan lewat YouTube, orang ngaji dalam masjid kita nguping lewat jendela, itu haram diamalkan, nggak boleh. Itu nyuri namanya. Hadir, harus hadir, karena yang diberkahi itu orang yang hadir. Orang yang hadir itu dia sudah menghancurkan egonya. Kayak kiai ini kan udah menghancurkan egonya, duduk di bawah saya itu udah hancur egonya sudah. Tapi setan bilang lagi, ente hebat, ego mau bisa diatur. Setan itu dia berbintang-bintang. Ada setan ego, ada setan kalau ego sudah hancur dia muncul lagi, itu bintangnya 3 tuh. Nah, dia masuk ke dalam sir, dia pelototin terus. Hati-hati ya, hati-hati. Makanya disebut hati-hati ya. Jadi jangan coba-coba amalkan zikir itu tanpa bimbingan seorang mursyid. Khawatir salah dosis. Jangan-jangan yang gila-gila itu dia pernah ngamalin lewat buku. Bener Pak Kiai? Kalau pengalaman saya di kampung dulu, itu banyak yang bunuh diri. Bukan banyak, ada satu bunuh diri. Tiba-tiba dia terjun ke jurang. Stres. Sebenarnya stres karena pekerjaannya nggak ada. Pelarian ke torikot. Torikotnya tidak menyembuhkan karena torikotnya tidak, gurunya nggak memperhatiin dia. Yang diajarkan zikir standar. Nggak puas, galau, terjun masuk ke tebing, mati. Apa kata orang? Oh dia sesat karena masuk torikot, dia gila. Bukan, dia tuh stres karena pekerjaannya melarikan diri ke torikot. Ada adik kelas saya kuliah di kampus. Di kampus itu lagi ketat-ketatnya, ada dosen yang ketat dalam buat proposal tesis. Stres dia, stres melarikan diri belajar torikot. Ternyata dalam stresnya dia sudah gila. Diajarin torikot tambah gila. Hilangin dulu stresnya baru belajar torikot. Ya, makanya mohon maaf kepada yang minta talqin, saya tidak pernah mengobrol talqin. Ngaji aja dulu sehingga muncul kesadaran batin yang dahsyat baru ditalkin. Gak penting talkin kalau belum beres isi kepalanya. Ya, jadi jangan minta talkin pakai nafsu. Ya, baru sekali ketemu minta talkin. Ya, kecuali kiainya bolehin, kalau saya enggak. Yang saya dapat dari dulu enggak begitu. Saya ngaji dulu lama-lama baru saya talkin. Sehingga betul-betul kalimah itu masuk ke dalam kolbu karena kesadaran, bukan karena ikut-ikutan. Orang nangis kita nangis, enggak. Orang zikir kita zikir, enggak. Karena ada kesadaran itu dalam diri baru kita baca. Apa yang dimaksud Nur Muhammad? Ini bukan Nur Muhammad nama orang ya. Nur Muhammad sebenarnya, Nur Muhammad itu saya jelaskan apa sebenarnya Nur Muhammad. Allah Ahad menghembuskan hembusan pertamanya disebut dengan Ahmad. Maka bernamalah Ahmad itu Ruhullah. Ruh hembusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah paham? Yang nggak ikut nggak dapat bagian berarti. Ya. Ruhullah itu memancarkan cahaya. Cahayanya disebut dengan Nur Muhammad. Ada yang
Saya lagi pulang kampung di debat, dia nggak bisa bedain antara ruh dan nur. Pakai hadis palsu lagi. Awal yang diciptakan Allah adalah nur nabimu wahai Jabir. Itu kan hadis nggak sahih. Nggak usah pakai hadis itu kita. Kita ada hadis yang lebih sahih. Nur itu adalah ruh, ya salam. Nur ya nur, ruh ya ruh. Nggak ngerti nanya, jangan debat dulu. Ini udah debat aja ya. Naik lagi tangannya begini kan. Oh berarti yang nanya itu bukan sisi nurnya, tapi zulmaniyah dalam dirinya. Karena ada kesombongan ketika bertanya. Ingin menjidal, mendebat. Padahal ilmu ini bukan untuk jidal, bukan untuk debat. Ilmu ini peta jalan pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ngerti beda nur sama ruh udah berani debat. Ya salam. Selama ini kan kajian orang sampai di Nur Muhammad, nggak ada yang sampai kepada Ruhullah, Ahmad Ruhullah, nggak ada. Itu baru dibuka oleh para ulama wali-wali Allah di akhir zaman ini untuk menyongsong munculnya Al-Imam Al-Mahdi. Biar ruh kita kuat, biar nanti ketika tubuh ini dihancurkan oleh Dajjal, nggak makan berhari-hari, ruhnya masih kuat hidup. Ini baru paceklik, udah nyalahin ini, nyalahin itu, ya. Pandemi yang disalahin siapa? Berarti kita ini ada karakter iblis, suka nyalahin orang. Suka nyalahin orang tuh karakter iblis tuh, hati-hati. Jalan macet yang disalahin wali kota, ya kan? Ya. Ada aja ya. Nur Muhammad itu memercik, memancar daripada ruh Ahmad, jumlahnya 124.000. Makanya jumlah para nabi berapa? Ini bukan cocok logi ya, ilmunya begitu. Kenapa muncul dalam hadis jumlah nabi itu 124.000? Itu semua adalah percikan pancaran daripada nur Ahmad. Disebut Nur Muhammadiyah, Nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nur itu sudah ada sebelum Nabi Adam ada. Makanya Nabi mengatakan, aku sudah diangkat jadi Nabi, sedangkan Adam baru tanah, belum dicipta. Jauh sebelum itu aku sudah dicipta, ribuan tahun sebelum Nabi Adam. Nama beliau saat itu Ahmad. Maka Ahmad itu nama ruhnya Nabi. Nabi itu punya nama ruh, itu Ahmad. Maka Ruhullah Isa mengabarkan, inni mubasyirum birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, surat Shaf ayat 6. Aku Ruhullah mengabarkan sang sumber ruh, yaitu Ahmad, akan datang di akhir zaman. Datangnya pakai nama baru, namanya Muhammad. Apa yang beda Ahmad dengan Muhammad? Ada mim depan, ada tasdid. Nah itu sirnya. Ya. Muhammad. Itu tasdid kedua, itulah diturunkan jadi Al-Mahdi. Mimnya itu mim Al-Mahdi. Itu namanya ilmu huruf. Ilmu huruf itu bukan cocok logi. Emang dari sononya sudah begitu. Al-Mahdi yang di-guidance oleh Allah. Yang dibimbing kolbunya oleh Allah, bukan dibimbing pakai Google. Yang dibimbing langsung oleh Allah, bukan lewat kitab. Mursyid, kitab, guru itu cuma zahir aja. Karena zahirnya orang harus berguru, zahirnya harus baca buku, tapi batinnya yang membimbing beliau adalah Allah. Sudah banyak gerakan-gerakan Al-Mahdi dulu, tapi nggak ada yang sabar. Gagal semua udah. Udah berapa gerakan Al-Mahdi muncul? Nggak ada yang sabar. Sekarang juga muncul tuh yang nggak sabaran tuh, nggak sabar cerita-cerita mimpinya dan itu bukan satu orang, di Indonesia juga ada, di seberang juga ada. Kalau Al-Mahdi bisa diceritakan ahwalnya di dalam YouTube punya siapa? Siapa yang punya YouTube? Tuh, udah tahu kan jawabannya? Kalau ada orang ngaku Al-Mahdi, sama dengan orang ketahuan sebagai Nabi Muhammad. Apa kata Bukhairah?
Wahai Abu Talib, jangan biarkan anakmu pergi ke Rum kalau ketahuan dibunuh oleh ahli kitab. Kalau Al-Mahdi ini ketahuan, pasti dibunuh oleh yang punya itu. Yang tadi antum sebut itu. Pasti dibunuh, gak mungkin dibiarin. Jadi jangan percaya dengan Al-Mahdi Al-Yutubiyah. Yang nggak sabar ya. Baik. Jadi dalam diri kita ada nggak Nur Muhammad? Ada. 124.000 itu kemudian ditutup dengan munculnya sumber dari cahaya itu, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nur itu ada masuk ke dalam diri, makanya bisa bangun subuh, bisa ikut majelis. Padahal mau kerja kan? Ya sudahlah, sesekali kita undur datangnya. Itu kan ada nur. Kalau kerja ya sudah begitu tiap hari. Tapi kalau kajian begini mungkin tidak setiap hari. Ada obrolan begitu di kolbu. Berarti ada nur Muhammad di dalam kolbunya. Percikannya masih ada, belum padam. Sebenarnya nur ini tidak pernah padam, cuma ketutup oleh nafsu, oleh kepentingan ya. Semoga nur ini masih aktif ya. Ngaji bersanad, talqin zikir bersanad, ngamalin zikir berdasarkan mursyid-mursyid yang bersambung dengan Rasulullah, ngaji ma'rifatullah, ini akan membuat nurnya tambah besar. Insya itulah yang disebut dalam Al-Quran, nuruhum, gimana ayatnya? Yas'a baina aidihim, benar ya? Nur mereka bergerak di antara mereka, yas'a, di hadapan mereka. Jadi nanti di hari kiamat, nur Muhammad yang kita jaga ini, dia akan memberi cahaya. Karena hari kiamat itu ada terang-terang sekali, ada gelap-gelap sekali. Ketika gelap, maka kolbu ini yang bercahaya. Disitulah Nabi lihat mana umatku, mana yang bukan umatku. Umatku yang ada nur Muhammad dalam dirinya, dia pasti berwudu, dia pasti sujud. Maka walaupun jidat kita nggak terang-terang amat, ya, hitam, sawo mateng, nanti kelihatannya bercahaya. Insya udah mulai keriput ya. Maklum, saya udah keriput sejak kelas 2 SMP. Ngaji ma'rifat semenjak umur itu. Udah keriput, udah langsung begini. Dan sudah beruban saya umur itu. Waktu itu anak-anak, ya teman-teman saya masih huru hara, apalah. Tapi kita kemudian merasa, ya Allah, saya nggak nyaman dengan ini. Maka ngaji ma'rifatullah, pulang jam 2 malam. Ada anak SMP pulang jam 2 malam ngaji. Adanya main PS. Sampai jam 3 juga dijabanin ya. Apakah ciri hati yang sambung hati kepada Rasulullah saat berselawat? Ya. Al-Habib itu kekasih, iza zukhira, jika disebut maka kolbu sang kekasih tamilu, kullul kulub ilal habibi tamilu. Setiap kolbu kepada kekasihnya pasti dia cenderung. Ketahuilah ciri-ciri di dalam kolbunya ada cinta. Jika disebut namanya maka berkaca-kacalah matanya, merindinglah bulu romaknya, berdesirlah jantungnya. Jauh pun dia kejar, dekat pun dia pertahankan. Itulah ciri-ciri orang sudah cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu masih punya pewaris, nasabnya dan ulama-ulamanya. Maka sambutlah mereka. Itulah dasarnya kenapa kita kalau ada ulama datang kita sambut dengan mahalul. Ya, bukan karena dia, tapi karena yang membuat dia seperti itu siapa? Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, ahibbu ahla baiti hubban li, cintai hormati keturunanku, pewarisku. Ada 2 tuh, keturunan, pewaris, itu makna ahla bait, nasabnya, lalu pewaris ilmunya. Mereka disebut ahlu baitin Nabi dalam ilmu hakikat. Ya, mereka datang
Kita hormat bukan karena mereka, tapi hubban li, karena kalian ta'zim cinta kepadaku. Karena ada nur ilmu Nabi pada diri mereka, kita hormat kepada mereka. Bukan karena pakai rida begini, pakai selendang begini, bukan. Bukan karena pakai kopiah Buya Hamka ini. Bukan kopiah Luhut ini. Kopiah Buya Hamka. Kemana-mana perginya. Udah ya. Oh, ada lagi satu lagi terakhir. Ruhul Jihad. Ini namanya apa nih? Namanya Ruhul Jihad. Masya Allah. Minta ijazah ilmu-ilmu yang disampaikan yang ada di YouTube agar musalsal. Sahih, bagus. Emang begitu kalau orang sudah dapat ilmu, sudah baca buku, ingin minta diridhokan. Dihalalkan ilmunya. Dengan ini siapapun yang hadir, saya izinkan untuk menikmati, menyerap, mengamalkan kajian-kajian yang ada di YouTube. Tapi dari channel yang resmi. Kalau yang lain saya nggak tahu, dipotong-potong, ya. Ya, saya sebenarnya nggak punya channel, belum punya channel. Banyak yang ngajak, ayo buat dong official Ar-Razi Hasim. Takut nanti saya tamak sama duit YouTube. Takutnya begitu, tapi udah banyak yang ngajak. Nanti kita lihatlah kalau ada perubahan-perubahan, kalau perlu dibuat kita buat. Tapi selama ini yang kita izinkan, ya, mahasiswa-mahasiswa saya, santri-santri itu ada di Ribat Nauraniyah. Ada juga Cafe Rumi, ya. Ya, Ribat Nauraniyah, ya. Sengaja namanya nggak mudah-mudah, biar yang dapat itu memang orang-orang yang serius nyari. Ya. Kita nggak butuh-butuh amat sama follower, viewer, nggak. Kita cuma pengen cek orang tertarik kajian ma'rifat berapa orang sih. Ternyata di akhir zaman tambah banyak. Ya, beberapa ada yang saya izinkan, ya. Ada beberapa yang Bapak Ibu tonton tuh beberapa saya izinkan. Yang dengan syarat jangan potong yang berlebihan, jangan ngasih quote-quote kata-kata thumbnail yang aneh-aneh. Di luar itu nggak jaminan saya, ya. Baik. Sudah. Pas sudah, ya. Udah syuruk kan? Saya yakin Bapak Ibu ada pekerjaan. Semoga pekerjaannya diberkahi oleh Allah. Karena paginya dimulai dengan al-barakatu li ummati fi bukuriha, ngaji, mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengenal Allah, mengenal diri. Semoga yang hadir ditakdirkan nanti masuk surga. Amin. Kami, kita semua, semoga kita ditakdirkan memandang keindahan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diizinkan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wajahmu terlalu mulia untuk kami pandang. Tapi Engkau ingin juga dipandang. Engkau yang maha pantas dipandang. Izinkan kami ya Allah untuk pantas memandang wajahmu. Ya Rabb, qalbu kami kosong dari namamu. Famla' qulubana bil yaqin. Ya Allah, penuhi kalbu kami dengan keyakinan. Wa mzayyin qulubana bi asma'ik. Hiasi kalbu kami dengan keindahan nama-namamu al-husna, al-asma'ul husna. Ya Allah, jiwa kami berpenyakit ya Allah. Ada emosi, ada ketidaksabaran, ada kesombongan, ada merasa lebih alim, lebih pintar. Tolong ampuni ya Allah penyakit-penyakit ini, sembuhkan ya Allah. Ya Allah, di kalbu kami ada perasaan malas ya Allah. Malas untuk istiqamah ya Allah. Malas untuk silaturahmi kepada ulama ya Allah. Malas untuk zikir pagi sore ya Allah. Malas untuk berguru kepada ahlinya ya Allah. Ya Allah, berkah kajian pagi ini. Sembuhkan penyakit malas kami. Tumbuhkan kesungguhan, tumbuhkan kedisiplinan dan istiqamah. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad faj'alna minal mustahiqin bi syafaatihi al-uzma. Ya Allah, dengan kemuliaan nabimu, kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikan kami yang hadir ini, keluarga kami, guru-guru kami, semuanya berhak mendapatkan pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, dengan berkah Nabi Muhammad, maka hisablah kami dengan hisab yang ringan. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, siapapun yang hadir, maka bebaskan mereka dari siksa neraka.
bihaqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan keberkahan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Rabb, ij'al lana khairan fi hayatina wa mamatina. Ya Allah, jadikan hidup kami penuh keberkahan, mati kami penuh keistiqomahan, husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf, tidak usah salam-salaman ya. Cukup dengan kolbu, nggak usah foto-foto juga. Itu mengganggu. Ya. Semoga wajah kekasih-kekasih Allah sudah terfoto dalam kolbu kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga semua dapat keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.